Wahai roh langit, roh bumi. Semoga dewa kekayaan memberkati. Berkati toko antik putra. Semoga bisnisnya ramai. Persembahan di atas meja. Mohon dewa kekayaan jangan keberatan. Baiklah. Bangkitlah bersamaku. Mari kita sembah lagi. Jangan malas. Akan kupenggal kau. Apa ini? APA yang kau lakukan? Bagus, Lu Yingying. Berani-beraninya mendaftar kuliah diam-diam. Tiket kereta pan sudah dibeli. Dasar tak punya hati. Kami sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Kau tiba-tiba saja Kalian tidak pernah membesarkan. Beberapa tahun sejak nenek meninggal. Aku mencari sendiri biaya hidupku. Kalian mengambil begitu banyak barang antik berharga nenek untuk membuka toko antik sepupuku. Apa itu belum cukup? Jangan pikir aku tidak tahu. Barang paling berharga dari nenek itu telah ditinggalkan untukmu. Selama bertahun-tahun ini, aku bahkan belum pernah melihatnya. Dan gaya. Jika kau tidak menyerahkannya, kau jangan harap bisa pergi. Mau kuliah? Sekarang juga surat penerimaan akan kusuek. Berikan padaku. Jangan harap. Kembalikan padaku. Bagaimana? Hailang. Paduka. Kami terperangkap berbulan-bulan. Sudah di ujung tanduk. Ini adalah bubur terakhir. Mohon Paduka meminumnya. Setelah minum, mohon Paduka putuskan. Apakah saudara-saudara akan menemani Paduka? Atau menyerah? Kami tidak akan menyerah. Hu Qiang menginginkan kepala Kisu. Kalian tunggulah aku. Paduka, jangan sekali-kali. Jika Paduka mencari Kimation, kami pun takkan hidup sia-sia. Bersumpah setia sampai mati pada Paduka. Dengan kepalaku, Kisu. Untuk menukar gandum dan kuda dengan Hu Qiang. Untuk mengantar saudara-saudara kembali ke ibu kota. Hidup ini tidak sia-sia. Makanan APA ini? Apakah kalian baru saja melihatnya? Paduka, ini sungguh nyata. Aku belum pernah makan begitu. Roti kukus putih halus. Ini adalah altar persembahan Dewi Sembilan Langit. Paduka, pasti Anda sangat beruntung menggugah Dewi. Hingga dia anujarakan santapan lezat ini. Cepat. Cepat bagikan makanan ini. Baik. Wahai Dewi yang Maha Agung. Saya Pangeran Rui dari Ki Agung. Kizu. Dikelilingi 100.000 prajurit musuh. Terperangkap di Gunung berbulan-bulan. Kehabisan rumput dan bekal. Terima kasih atas makanan hari ini, menyelamatkan kami dari mara bahaya. Namun 3.000 prajurit kami. Sungguh. Bagaikan setetes air. Mohon Dewi memberi belas kasihan. Berikan lagi perbekalan makanan. Apakah semua yang nenek katakan benar? Tempat dupa ini adalah pusaka leluhur keluarga kita. Memiliki keajaiban tersendiri. Nanti kamu akan mengetahuinya. Jangan biarkan ada yang tahu. Mengerti? Ya. Kepalaku. Dasar bocah kurang ajar. Harus cepat pergi. Dulu saat nenek masih ada, kalian bahkan tak memberinya sepotong daging. Bilang harus tunggu tahun baru. Sekarang, apa yang tak bisa kubawa? Kalian jangan harap dapat sepotong pun.
Semua untuk tempat dupa yang jadi roh ini. Fire Kenyang. Yogurt. Telur. Minuman. Daging khas dalam dan ayam hidup. Beras ini setidaknya 10 kilogram. Setengah kilogram tepung. Ibu kera, aku datang. Mulai hari ini, aku, Chisu, berlutut takkan bangkit. Rela menggorbankan Nuava. Demi keselamatan 3.000 prajurit. Mohon Dewi memberi belas kasihan. Ouah, Dewi t'es là datant. Dewi datanglah. Dewi vaincu. Cepat. Bagikan makanan ini. Bagikan untuk saudara-saudara. Sangat putih bersih. Beras tanpa sedikit pun noda. Jarang terlihat di istana pun. Sangat harum. Aku belum pernah makan nasi sena ini. Dan daging asin ini juga pasti dibuat dengan banyak garam halus untuk mengawetkan. Dapur istana kita saja tak tega pakai garam halus ini. Pantas saja anugerah dua. Aku Chuliangsha. Sungguh beruntung aku. Berkat kemuliaan Anda, Pangeran, bisa mencicipi hidangan ini. Nasi para dewa. Semua karunia ilahi. Yang mengasihi semua makhluk. Pangeran. Penyakit panas dalam, and semakin parah. Bagaimana kalau kita mohon pada Dewi? Tidak. Kata tabib militer. Ini penyakit yang tak tersembuhkan. Telah sakit parah tak terobati. Waktuku tak lama lagi. Pangeran. Liangze. Jangan katakan lagi. Persediaan makanan ini. Masih tak cukup 3 bulan. Pangeran. Anda ini. Menulis surat darah. Aku mengerti. Hu Qiang akan menyerang besar-besaran. Jika makanan tidak cukup, mengumpulkan energi, memulihkan semangat juang, pasti akan terkubur di sini. Waktuku tak lama lagi. Mampukah bertahan 3 bulan? Juga tak diketahui. Hanya bisa berharap pada Dewi. Mengambil sumpah darah. Dewi di atas sana. Aku Kisu, Pangeran Rui dari Daking. Terima kasih atas santapan lezat Anda. Namun kini aku punya 3.000 prajurit. Setidaknya perlu bertahan 3 bulan. Kuharap Dewi memberi banyak makanan. Bantu 3.000 prajuritku melalui masa sulit ini. Permintaan Suyang Zeraka. Jika mendapat berkat Dewi, hari kembali ke istana, pasti akan kubangun kuil luas. Liangze. Saat aku berangkat perang usia 13. Kau selalu di sisiku. Bertaruh nyawa bersamaku belasan tahun. Kita adalah sahabat sehidup semati. Tolong kabulkan permintaanku. Bavala saudara-saudara keluar. Tetap hidup saat keluar. Lapor. Pengerang. Ada kabar dari ibu kota. Gadi Kesil. Rumah semurah ini di ibu kota. Tidak mudah. Baru saja direnovasi. Lihatlah, kurang dari 1 kilometer. Ini kuncinya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Akhirnya aku bebas. Takut aku kabur bawa harta. Hello Bulatan Chen. Ying, soal pinjaman beasiswa, Ibu sudah mengurusnya. Nanti Ibu carikanmu pekerjaan paruh waktu. Biaya hidupmu takkan jadi masalah. Terima kasih Bu Chen. Sungguh terima kasih banyak.
Jika bukan karena ibu, Nilaimu bagus sekali. Di departemen kita setahun. Bakat sepertimu. Pasti akan kupertahankan. Bagaimana beberapa hari ini? Apa keluargamu mempersulitmu? Ying, ada APA? aku tidak apa. Aku baru saja tersandung. Apa ini muntah? Membuatku takut sekali. Ini surat darah. Dewi di atas. Cintai aku, Pangeran Kisu dari Ki Agung. Hello Ying. Mengapa kau diam? Bu Chen, saya ingin tanya. And a Professor Archaeology kami. Pangeran Ki dari Ki Agung. Memang ada tokoh seperti itu, tapi dalam catatan sejarah, catatannya sangat sedikit. Bagaimanapun, wajar jika kau tak. Lalu dia? Ini cerita panjang. Datanglah ke perpustakaan. Akan kutunjukkan bahan pustaka. Baiklah. Kisu, dia. Hidupnya legendaris dan sulit. Ia lahir dari bangsawan Kerayan. Kemampuan militernya luar biasa. Usia 13, ayahnya kaisar, mengangkatnya jadi pangeran dan jenderal pelindung negara. Namun kaisar baru, yaitu saudaranya naik tahta, sangat takut padanya, mengasingkannya ke perbatasan. Dan saat ia dikepung musuh, berbulan-bulan di gunung, tak dikirim bala bantuan. Lalu? Dia meninggal? Meninggal. Di saat putus asa, ia pimpin 600 prajurit. Dengan senjata usang. Dengan gigih. Dihimpit puluhan ribu musuh. Membuka jalan keluar. Bertempur hingga akhir. Menghadapi para pengejar di belakang. Dia maju untuk menahan para pengejar. Dia tewas di tangan pengejar. Dia bersama para prajurit yang menahan. Bert empordenken tikat bulat. Setelah semua prajurit muda kabur, Chi Su lihat musuh tak mengejar. Baru bergegas ke perbatasan. Akhirnya jatuh dekat negaranya. Di bawah pohon huai, 50 li. Tak pernah bangkit lagi. Ini pertama kalinya bagiku. Mengenal seseorang lewat sejarah. Aku ingin memberinya jalan. Ternyata Tungku dupa warisan keluarga. Ternyata terhubung dengan dunia kuno yang nyata. Tetapi Ki Su yang sangat berbakat. Tak seharusnya gugur dini. 3.000 yuan tak bisa selamatkan Kisu. Juga tak cukup untuk biaya hidupku. Ini datang bersama surat darah. Kelihatannya mahal. Tinggal cari siapa untuk menilai. Mari, silakan pembawa barang berikutnya. Hello Kak Kwan, Anda dengar saya? Sebentar, saya balik kameranya. Tidak apa-apa, tidak buru-buru. Santai saja. Kak Kwan, lihat berapa harganya. Dekatkan Mari, lagi. Nona. Dekatkan. Balikan, biar saya lihat. Astaga. Pongeron et Radacui. Belati pedang seremon. Apa langsung barang antik? Malam ini bukan malam barang rongsok. Ini barang luar biasa. Sodaraku, Satu koleksi ini. Bernilai 5 juta. Nona. Koleksimu pasti lebih dari ini. Tak perlu bilang. Kak paham. Hari ini saya Wen Quan mengakui kamu sebagai adik. Kedepannya, di dunia koleksi, Kak akan melindungi. $10.000 jutaan. Ini pasti bayaran Cisu.
Karena sudah terima uangnya, harus berbuat baik untuknya. Tapi harus kirim pesan dulu. Hello Chisu. Saya Lu Jingjing. Panggil saja Jingjing. Saya sudah terima bayarannya. Mulai hari ini, aku akan sediakan makanan. Tolong diterima ya. Laporcan, Paduka. Ada kabar dari ibu kota. Paduka. Yang Mulia berkata, beliau belum menuntut Anda atas kesalahan memaksakan perang. Tapi Paduka malah minta pasokan dan bantuan. Yang Mulia murka besar. Beliau bilang, jika kembali, Paduka akan dipenjara. Yang Mulia ini tega sekali memutarbalikkan fakta. Dulu, Paduka sendiri yang mengajukan usulan agar tak bertempur. Yang Mulia malah keluarkan dua balas dekret paksa. Alasan saja agar tak kirim pasukan. Sekalipun kembali ke ibu kota, Tetap ada tuduhan palsu dan siksa. akhirnya tetap saja mati. Paduka. Yang Mulia sanggup kicam. Tidak peduli tali persaudaraan. Benar-benar tidak becus dan lalim. Dulu semua orang curiga. Ia mengubah dekret mendiang. Saat itu, mendiang kaisar sangat menyayangi Paduka. Bagaimana mungkin tahta diserahkan padanya? Sudah, jangan bicara lagi. Sudah terjadi begini, pikirkan apapun tak guna. Sementara itu, Dewi, apakah kita meminta terlalu banyak? Patron, ini, benda APA ini? Ternyata Dewi memberi pesan pada kita. Apa kata Dewi? Hello, Kizu. Saya Lu Yingying. Lu Yingying. Tulisan yang rapi ini. Patron. Dewi ternyata memberi nama pribadinya. Diberikan kepada Anda. Imbalan yang Anda berikan sudah saya terima. Mulai hari ini, saya akan mengirimkan makanan. Mohon periksa dan terima. Oh, Dewi ternyata begitu aktif. apakah dia setuju dengan kita? Ya, setuju. Ya, setuju. Dan berkata mulai hari ini, akan memberi kita makanan. Bagus sekali, bagus sekali. Patron, sungguh luar biasa, Anda diberkati. Bahkan para dewa, begitu menyukai Anda. 3.000 prajurit kami benar-benar terselamatkan. 3.000 prajurit. Ya. Anda. Sekarang, segera bersiap, wadah dan kantong. Cari beberapa orang lagi untuk bergantian menjaga tenda militer kita. Tanpa izin saya dan pangeran, siapapun tidak boleh mendekat. Cepat pergi. Baik. Saya ingin menyewa sebuah gudang. Saya mau 50 ton beras. 30 ton minyak goreng. Antar ke alamat ini. Saya akan mulai. Yang Mulia. Pesan sudah dikirimkan, telah disampaikan kepada Pangeran Rui. Bagaimana? Dalam situasi genting, dia pergi mencari mati sendiri, atau menyerah dan tertangkap? Melapor, Yang Mulia. Pangeran Rui. Tidak pergiment karimati. Menyerah. Ampun, Yang Mulia. Ada kabar dari sana mengatakan, Pangeran Rui tidak hanya tidak mati, tetapi juga mendapat pasokan makanan. Semangat pasukan meningkat pesat. Bahkan dikatakan ada kesempatan untuk menahan serangan kemah 3 bulan lagi. Apa katamu? Dari mana dia dapat pasokan makanan? Beberapa waktu lalu, Dongar. para prajurit ini sangat lapar. Tidak tahu kapan, tenda Pangeran Rui tertutup rapat. Mata-mata bilang sesekali masih tercium aroma nasi dan daging.
seolah lebih dari dapur istana kaisar. Hidangan kekaisaran bikin ngiler. Yang mulia, ampuni hamba. Yang mulia, ampuni hamba. Pergi bilang pada para pembunuh di garis depan. Aku tak peduli cara apapun yang mereka pakai untuk menyusup ke sisi Kisu. Jangan sampai dia kembali hidup ke ibu kota. Bagus sekali, Yang Mulia. Dengan makanan anugerah ini, sebelum Yuzu menyerang, ke-3.000 prajurit kita masing-masing naik 10 kati, bukanlah masalah. Menurut pandanganku, tinggal di Istana Kemarau belum tentu bisa makan senai. Yang Mulia, Anda terus menulis surat terima kasih 3 hari. Masih belum ada yang memuaskan? Aku merenung lama. Tak tahu kara terima kasih. Agar tak mini inggung beliau. Kata terima kasih terlalu lemah. Masih harus memberi barang berharga. Tidak, Yang Mulia. Ini sama sekali tidak bol. Ini adalah milik nenek kaisar Anda, Warisan. Tablet tanpa kata. Ini menandakan tak terjadi apa-apa. Semuanya lancar. Menjamin keselamatan Anda. Anda membawanya dekat sejak kecil. Tak pernah terpisah darimu. Bagaimana Anda bisa memberikan ini? Tanpa sang dewi. Aku, Kizu, takkan hidup sampai hari ini. Seberharga apapun benda kesayangan, semua harus kupersembahkan padanya. Lagi pula. Jika nenek tahu aku baik-baik saja, beliau pasti berterima kasih padanya. Yang Mulia. Yang Mulia, Anda demam tinggi lagi, Dokter. Memberi makan 3.000 orang sungguh sulit. Hanya menginventarisasi barang, membuatku setengah mati kelelahan. Apa ini? Leontine jok ini. Diberikan oleh nenekku. Mungkin di matamu tak berharga sama sekali, tapi ini satu-satunya hartaku. Kumohon terimalah. Tidak, tidak, tidak. Barang pemberian sesepuh, mana boleh diberikan sembarangan. Tuan, pelan-pelan, masih terasa panas. Harta pemberian sesepuh, bagaimana bisa diberikan sembarangan? Kalau akan kujaga mati-matian. Aku juga punya nenek. Dialah. Aku ingat saat kecil dulu. Rumahku bersalju lebat. Saat itu aku masih kecil. Salju menutupi lututku, jalan ke sekolah sulit dilalui. Nenekku itu. Bahkan suatu hari sepulang sekolah. Kulihat dia memegang sapu. Menyapu jalur untukku dari sekolah ke rumah. Jalan itu sangat panjang, membentang sepanjang musim dingin. Tak disangka. Tak seperti manusia biasa. Hamba takkan melihat lagi. Hamba hanya ingin tahu apa yang dikirim Dewi padamu hingga membuatmu terharu. Jangan banyak bertanya. Bantu aku ke meja. Siapkan pena dan tinta. Baik. Balasan surat Kisu. Tapi hidupku takkan lama.
Dikubur di sini bersamaku. Mohon Dewi menjaganya untukku. Apa maksud takkan lama? Terlalu pesimistis. Meski terjebak di sini sementara, bukan berarti jalan buntu. Tetap perlu dukungan. Liontin Jok Kongkuyaha. Saat kalian menang, kan ku kembalikan. Chiseu, aku tahu ini sulit bagi. Di depan, Hu dan Qiang mengep. Di belakang, Kaisar curiga. Tapi kau tak sendirian. Ada aku di sisi. Tuan, saya mohon padamu. Biarkan dokter militer memeriksa Anda. Atau aku cari dokter di kota. Atau mungkin, aku akan tanya Dewi. Ya, Dewi, aku segera pergi. Aku punya firasat. Pedang ini, pemberian dari kaisar ayahku. Kini, kupercayakan padamu. Kau pernah berjanji padaku. Pimpin saudara-saudaramu, serbu keluar. Tidak. Tuan. Kau biarkan aku pegang pedang. Kau yang memberitahuku. Asal aku menenggang kuda perang. Aku tak lagi jadi budak. Kau juga memberitahuku. Orang sepertiku. Kaum rendahan di lumpur ini. Dapat ikut bertempur di medan laga. Bakti pada negara. Juga saat itulah. Seumur hidupku. Bersama Tuan. Hidup dan mati bersama. Sekarang. Aku kembalikan pedang ini padamu. Seperti yang kau katakan dulu. Pedang ini, Bejata diambil. Tak ada alasan untuk meletakkannya. Tuan, waktunya minum obat. Biar aku ambil. Berikan padaku. Tuan. Kenapa belum ada balasan? Kamu sudah tidur? Ada apa ini? Kau bilang kau sudah dewasa, tak bisa menjaga gadis kecil. Ini sudah setengah bulan, tanpa kabar sedikit pun. Jika orang ini benar hilang, harta peninggalan ibuku, siapa yang akan kutanyai? Kau malah menyalahkanku? Dia itu ibumu sendiri. Jika bukan karena bertahun-tahun kau hidup santai dan berjudi, dia bisa saja meninggalkan barang berharga itu untuk si bocah tengil itu. Sudah. Apa gunanya bicara ini sekarang? Penting untuk mencari orang dan harta. Bagaimana kalau kita lapor polisi? Katakan saja anak hilang. Periksa rekaman CCTV. Pasti tahu dia kemana. Benar. Otak cerdasmu itu. Tak pernah terpakai di jalan benar. Begitu saja. Besok ke kantor polisi. Baik.
Dia pembunuh dari ibu kota. Hanya untuk membunuh pangeran. Kenapa kau menghela napas? Bagaimana kondisi pangeran? Ke Sima. Sebaiknya siapkan urusan pemakaman. Sudah kukatakan beberapa hari lalu, penyakit panas paru pangeran sudah sangat parah. Sekarang, lalu mendapat luka luar parah. Bahkan jika tabib terkenal datang, mungkin tak bisa menolong lagi. Apa katamu? Berani sekali kau bilang tak bisa. Apakah kau ingat? Niewama juga diselamatkan pangeran dulu. Kau mengungsi ke Heishuiling, tak punya cukup makanan, pakaian tak menutupi tubuh. Pangeran itu bangsawan tinggi. Di tengah musim dingin, dia lepas baju dan sepatunya untukmu, menggendongmu sejauh 20 li, menyelamatkan nyawa. Kau sekarang berkata, tak bisa menyelamatkan. Bagaimana bisa aku tak ingat? Tentu saja aku ingat. Pongeron. Orang-orang rendahan seperti kami, siapa yang tak bergantung pada pangeran untuk bisa bertahan di dunia kacau ini? Jika bisa, mengorbankan nyawaku ini pun, untuk mendapatkan pangeran kembali. Apalah salahnya? Namun hidupku tak berharga. Pongeron. Pangeran. Ya Tuan, buka matamu dan lihatlah. Orang seperti ini kau tak lindungi. Kau malah ingin ambil nyawanya. Di mana keadilan? Ya Tuhan. Dewey. Panggil seseorang. Siapkan pena dan kertas. Kau orang tua, kau salah. Dewi menyayangi pangeran. Pasti ada obat dewa menyelamatkannya. Kisu tidur terlalu lama. Belum bangun. Nanti malam saja. Hari ini masih harus periksa gudang. Kalian nanti harus benar-benar mendidik anak. Jangan seenaknya kabur dari rumah. Kali ini kami memeriksa CCTV dan nomor kamar. Membuang banyak tenaga polisi. Baik, maaf merepotkan. Petugas, kami juga tak berdaya. Anak itu kabur dari rumah, membawa barang berharga dari rumah. Sudah. Terima kasih banyak, petugas. Terima kasih. Hati-hati di jalan, petugas. Ya, saya minta lebih banyak. Bisa lebih murah? Mana tempat dupa saya? Kenapa baru kembali sekarang? Paman dan bibimu datang sore ini, membawa semua barangmu pulang. Dewi di atas sana. Pangeran ditikam hari ini. Keadaannya kritis. Mohon bantuan sang Dewi. Selamat, Yang Mulia. Pangeran Rui tidak hanya terluka parah. Pingsan seketika. Lagipuladia. Juga sakit paru-paru. Sekalipun tidak ada luka fatal, dia takkan bertahan lama. Benarkah? Benar sekali. Bahkan dewa tak bisa menolongnya. Langit pun membantuku. Chisu, tahukah kau, selama kau masih hidup, Tadakar Jankatakan Pernah Aman. Selamat, Yang Mulia. Mulai sekarang, Anda bisa tenang. Naaman. pergi sampaikan pada pemimpin suku Qiang. Bartel, sampaikan pesan ini. Beritahu mereka. Tidak perlu menunggu 3 bulan lagi. Penyerbuan besar-besaran. Kemation Chisu. Militer pasti kacau. Ini kesempatan emas untuk melumpuhkan mereka. Siap, Yang Mulia. Saudara-saudara. Kuisu, Bokatonji. Takkan hidup lama lagi. Malam ini, serang kamp air hitam. Amble Capellania. Bunu. Bukankah ini tempat dupa leluhur kita? Itu pasti bukan si Nyonya tua. Itu pasti harta untuk si gadis nak.
Sudahlah, jangan berlama-lama lagi. Langsung saja bawa ke toko. Cari ahli untuk menilai. Itu saja. Kalau gadis itu tahu, dia akan kembali mengamuk. Anak kita perlu uang segera. Jangan bikin masalah. Apa yang akan dia ributkan? Memangnya dia bisa apa? Nenek tua itu sudah meninggal. Siapa lagi yang bisa mendukungnya? Siapa yang tidak bisa mendukungnya? Ulangi Lagi. Siapa yang tidak bisa melindunginya? Kalian siapa? Siapa yang menyuruh kalian masuk? Orang ini agak kukenal. Rasanya pernah melihatnya. Aku tidak peduli kalian siapa. Keluar dari sini. Ini malah seenaknya menuduhku? Dengar baik-baik. Kalau tidak segera keluar, aku akan panggil polisi. Kalian justru mau melapor? Kalian justru mau melapor? Kalian mencuri barang berharga adikku. Malah kalian yang mengadu duluan. Ya? Kembalikan. Lepaskan tanganmu. Jangan paksa aku. Dulu saat nenek meninggal, kalian mencabut gigi emasnya. Bahkan tak meninggalkan pakaian layak. Dulu aku masih kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, meski harus mengorbankan nyawa, aku takkan biarkan barang peninggalannya direbut kalian. Kalau berani, coba saja. Dans Garci. Jangan sampai kucap 2 kali. Lepas. Aku t'as eu Putramu. Di Jalan Yanping ada toko barang antik palsu. Kan? Toko ini. Kalau kalian masih ingin toko ini buka, cepat lepaskan tangan. Belum bisa menghubungi Wen Kuan. Kenapa dia tidak ambil pekerjaan kita? Siapa bilang mangkuku ini palsu? Ini asli, sungguh asli. Harus menghubungi Wen Kuan. Mangkuku ini harus asli. Siapa yang kamu coba takuti? Hanya dengan sekali ucapan bisa menghancurkan rezeki anakku. Kamu pasti suruhan yalang kecil ini. Siapa yang berani carry masalah? Datang ke rumahku mengganggu? Mengira aku gampang diganggu? Siapa itu? Hei kau, berbalik menghadapku. Quan, Kak Quan, kau, kenapa kau datang? Kau datang melihat mangkukku. Aku akan segera mengambilnya untukmu. Mangkuk ini dibeli lebih dari 100.000. Ini barang asli. Di video sebelumnya mungkin kurang jelas. Rasakan sendiri untuk mengetahuinya. Aku yang akan urus ini. Kamu mundur saja. Lihat ini. Pola di dasar mangkuk dan ukiran indah ini. Bagus. Ini asli. Berapa harganya? Mau dijual? Dijual, 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 dijual. Berapa tawaran Anda? Kamu pergi ke orang tuamu dulu. Ambil kembali dupa itu. Untuk adikku. Biarkan kembali ke pemiliknya. Baru Kuberita eu harganya. Masalah kecil. Hanya sebuah tempat dupa. Anakku. Tidak bisa. Ini peninggalan nenekmu. Harganya lumayan mahal. Si mahal APA Puntak, sepening Kak Quan. Tahu siapa Wen Quan? Dengan satu ucapannya, dia bisa menentukan aku kaya mendadak atau bangkrut. Jika tak paham, jangan ikut campur. Kembalikan ke pemiliknya. Yap. Ching Ching, kapan kamu kenal Wen Quan? Kok tidak diperkenalkan? Tak terasa sudah gadis besar. Ayo, gadis. Tempat ini kumuh sekali. Bukan, Kak Quan. Tadi bukannya mau ambil mangkuk. Transfer 9,9 kepadanya. Mangkuk ini harganya segitu. Berani menipuku. Orang tua? Selain Tangku Dupa ITU, apakah nenek juga menyimpan banyak barang bagus untuknya? Tidak mungkin. Ini tempat yang harus dicari. Tidak mungkin. Kalau tidak, kenapa Wen Quan melindunginya? Pasti selain Tangku Dupa masih ada barang bagus. Kusima, ada masalah besar. Hukiang menyerang tiba-tiba. 30 Bazukan. Kurang dari 5 km, kurang dari 2 jam lagi, mereka akan menyerang. Dengan kekuatan kita saat ini, tidak cukup untuk melawan. 30 Bazukan Hukiang. APA, cepat, sayapkan kereta kuda, bawa pangeran pergi, cepat pergi. Baik.
Hey Kak Kwon. Ya, aku sudah sampai. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku tidak akan tinggal di sini. Nanti aku kembali ke sekolah. Ada urusan mendesak, aku tutup dulu. Baik. Chiseu, Kusima bilang kamu sakit. Aku beri tahu kau. Radang paru bukan penyakit mematikan. Aku sudah siapkan obatnya. Minum sesuai petunjuk pasti sembuh. Tolong balas segera setelah terima. Tak ada kabar sepanjang malam. Berhari-hari tanpa kabar. Tidak baik. Pasti terjadi sesuatu. Siapa kalian? Bukan urusanmu siapa kami. Serahkan kepala Kisu. Letnan Ku, bawa pangeran pergi duluan. Cepat. Salah. Tapi kau tidak bisa pergi begitu saja. Saya tidak bersenjata. Hari Raya Imlek semakin dekat. Di hari yang penuh, Kejemberan Dan Harapan. kami mengimbau seluruh warga dan sahabat untuk tidak menyalakan kembang api di perkotaan. Meskipun kembang api adalah simbol Imlek tradisional kami, namun, dampak penyalaan di perkotaan tidak bisa diabaikan. Di perkotaan dilarang menyalakan kembang api. Pemimpin Kami berkata, Kau Menteri Setialangka dan Jenderal Tangguh. Azalco Serracan Puissu. Dan tunduk pada pemimpin kami. Aku tidak akan membunuhnya. Karena pemimpinmu tahu, aku menteri setia yang langka. Seharusnya kalian tahu. Aku lebih baik mati daripada kalian menyentuh pangeran sedikit pun. Kelion. Kau pikir dengan sendirian bisa melindungi Su? Dengar nasihatku, pangeran kami dilindungi Dewi. Jika kalian membunuhnya, sang Dewi pasti akan... Kau sudah terancam mati. Berani ancam aku dengan kata-kata seperti itu? Saudara-saudara. Serbu semua. Mengapa aku tidak bisa lewat? Jangan bergerak. Kau mau membunuhnya, bunuh aku dulu. Aku tidak mau. Aku akan membunuhnya dulu, lalu membunuhmu. Lihat saja Dewi kalian, apakah akan menghukumku? Pantren. Pantren.
Saya beri nasihat. Pangeran kami dilindungi Dewi. Kalian berani sentuh pangeran? Jangan-jangan barangnya, kunci penyeberangan. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Chisu. Yang mulia Dewi. Saya Ku Liangse, pembawa pesan. Tolong selamatkan pangeran kami, Panjarangku. Dia sekarat. Silicon Kelluer Delu. Chisu. Bangunlah, minum obatnya. Biographem. Kubaca berulang kali. Kukura. Kalpijuang tangga di atas kuda. Tak kuzangka. Kau tampak lebih muda dari lukisan. Memang, sejarah seringkali tak adil pada yang hebat. Ayo. Buka mulut. Setelah minum obat, aku jamin kau akan lincah kembali. Kenapa masih demam tinggi? Masa sih? Harus dilap seluruh badan agar dingin. Jangan melihat apa yang melanggar kesopanan.
Siakerlah, Anda sudah lama pingsan. Apakah Anda masih ingat? Dewi yang menyelamatkan Anda, sang Dewi turun ke dunia. Apa katamu? Tuanku, Anda benar-benar menjaga. Dewi ini juga memberi obat dewa, merawat Anda langsung, mengganti obat Anda, mengelap keringat Anda. Mengelap keringat. Benar. Ini bukan mimpi. Apa yang telah kulakukan? Tuanku, ada apa dengan Anda? Saat Dewi merawatku, Di mana Anda? mengapa Anda membiarkannya merawatku? Dewi memintaku berjaga di luar. Hal ini bukan urusanmu. Itu aku. Akulah yang mencemarinya. Tuanku, sudah baik kan? Meskipun sang Dewi pergi terburu-buru. Tapi untuk Anda, benar-benar peduli. Anda sudah bangun mau membalas pesannya? Atau kabar baik? Saya malu bertemu dengannya. Kita tidak boleh lama di sini. Kabar bahwa saya tidak mati pasti akan sampai telinga pemimpin Hukiang. Akan segera tiba di sini. Oh iya, Tuanku. Dewi meninggalkan sesuatu untuk Anda. Resep bubuk mesiu. Kata sang Dewi. Ini dapat membantu Anda mengatasi kesulitan, menang dan dapat tahta. Sang Dewi juga meninggalkan ini. Saat dibutuhkan, bisa mengintimidasi Hukiang. Cuissu. Ternyata kau masih hidup. Cetaucu. Coterkena pneumonia. Dan juga terluka parah. Mustahil selamat. Kalau begitu tanyakan saja, wakil pemimpin di sisimu, bagaimana aku bisa hidup? Bas, Kisu ini benar-benar tak bisa diganggu. Akan dihukum dewa. Hari itu kami juga. Mengalanya begini. Hasilnya. Kukut. Diamko. Kalian pasti sudah ciut nyali olehnya. Berhalusinasi. Mingir. Cuissu. Di hutan ini, di dalam dan luar, kukerahkan 2000 lebih pasukan untuk melawanimu. Lebih dari cukup untuk si bermarga. Selama ini, berapa saudaraku kau bunuh bertahun-tahun, hari ini akan kubalas satu persatu. Semua perbuatanmu mengganggu warga perbatasan. Membakar, membunuh, menyara. Kalau mau salahkan, salahkan dirimu, kurangnya disiplinmu. Membiarkan mereka berbuat sesuka hati. Mulutmu masih keras. Kulihat saat kepalamu jatuh. Apakah mulutmu masih keras? Bas, sanggup tidak full. Duatella menampakkan diri. Dewa, jangan murka. Bos kami juga tidak melukai Kisu. Mohon Dewa ampuni dia. Aku menyalakan kembang api Dewi. Kembang api yang ditinggalkan untuk kami. Boom boom boom. Dulu ada yang pernah bilang, kau orang yang diberkati dewa. Usia 13 kau sudah bisa berkuda. Usia 20, menaklukkan perbatasan. Kamioran Hukiang. Sejak kecil ayahku mengajarku, kau musuh seumur hidupku. Namun sekeras apapun aku berusaha, kau selalu di atasku. Kukira pertempuran camp eritam. Adalah akhir hidupmu. Tapi tak kusangka, kau terperangkap berbulan-bulan, tetap hidup dengan baik. Kali ini bahkan lebih. Orang yang sekarat malah tak terluka. Cuissu. Mengapa dewa membantumu? Pertanyaanmu itu. Lalu dewa tidak bantu pangeranku, malah membantumu? Apa kelebihanmu dibanding pangeran? Soal kekuatan, soal dukungan rakyat. Kau benar. Cuissu. Aku batel. Mulai sekarang, aku akan mengikuti.
Uqiang. Sejak kini adalah negara bawahan dinasti Qi. Akan kupersembahkan. Tempel Raja. Kami semua bersedia mengikuti Pangeran Rui. Aku Qizu. Pasti tidak akan mengecewakan kalian. Tangerine. Hu Qiang melawan King hampir 100 tahun. Da King belum pernah memiliki raja yang berhasil menaklukkan Anda, tanpa kehilangan satu prajurit pun membuat Hu Qiang tunduk. Benar-benar orang pertama sepanjang masa. Semua berkat kasih Sang Dewi. Jika bukan karena dia, hidup Chisu takkan ada. Ya. Sang Dewi benar-benar sangat baik padamu. Saya pasti. Tangkap mereka. Kau rupanya pembunuh yang mencoba membunuh pangeran itu. Kau kon. Yang mulia, Kui Susudadik Pung Uqiang. kemungkinan sekarang, kepalanya sudah terpenggal. Bagus. Qizu akhirnya menghadapi hari ini. Tapi, yang mulia, para pembunuh yang kita kirim ke depan hilang kabar. Jika terungkap, para menteri di istana. Akan Tahu Anda membunuh saudara. Jangan khawatir, para pembunuh ini. Aku memilih mereka dari Jinyiwei dengan sangat teliti. Sejak Kessel makan bersama anjing. Bahkan jika tertangkap, Mereka hanya akan bunuh diri. lebih setia dari anjing. Apa ini? Benda APA ini? Kulit tipis, daging empuk, Warna merah mengkilap. Raza. rasa kaya, saus kental. Ini bukan. Ini adalah. Dongporo dari kitab kuno. Seumur hidupku belum pernah kulihat. Ini. Bagaimana bisa kudapat? Pemimpin Hu Qiang sungguh berpengetahuan. Benar. Inilah Dongporo. Ini hadiah dari Sang Dewi untuk kami. Ini juga pemberian Sang Dewi. Sang Dewi pada pangeran selalu sangat murah hati. Kalian, jika kalian mengikuti pangeran, pasti dapat restu Sang Dewi. Mencoba pakai makanan enak untuk menerika berkhianat? Kalian terlalu berhayal. Kupikir bahkan pemimpin Hu Qiang takkan terpengaruh ini. Kau! Kenapa kau tak punya harga diri? Harga diri bisa dimakan? Bisakah harga diri membuat kau makan dan hangat? Punya hidup lebih baik? Kau mau harga diri. Kau menghilang lama, tuanmu pun tak mencarimu. Terlihat jelas, kau sudah dianggap pion terbuang. Aku sudah lama tahu, Kaisar Daking kalian ini adalah tiran berdarah dingin. Baiklah, tak perlu memaksa. Kau tak harus memakannya. Tapi rakyat di negeri ini telanta. Tak punya cukup makanan. Jangan sebut Dongporo, sulit mendapat makan penuh. Meski kita berlawanan pihak, kita berdua tahu. Jika keadaan tak berubah, Hanya rakyat yang menderita. Saya tak tahu perubahan seperti apa. Gelombang gandum bergulung di angin. Teriakan pedagang bersahutan. Di wajah rakyat, penuh senyum kepuasan. anak-anak bisa belajar di sekolah. Orang tua bisa menikmati masa tua. Daging Dongpo ini. Semua orang bisa menikmatinya. Inilah yang kuinginkan. Yang mulia, Anda dibantu Dewi. Juga punya hati yang lapang. Namun, mereka yang berkuasa tak hanya ingin membunuhmu, membuat rakyat sulit hidup. Dunia sedang kacau balau. Saatnya Anda tampil ke depan. Memberikan Kedamayan Bajirakia. Sebua et Radame Sejatra. Ini perbuatan yang mulia. Pasukan Hu Qiang saya 300.000 siap membantu Anda. Lihatlah kesadarannya. Beri pernyataan. Aku sudah bersumpah. Takkan mengkhianati tuanku. Mengapa kau tidak membunuhku? Duduklah.
Makan dulu. Pangeran suruh makan, makanlah. Duduk. Makan. Setiap orang punya prinsip. Aku tak akan memaksa. Hanya makan sampai kenyang. Bukan mengkhianati tuan, kan? Ini pertama kalinya. Ada yang menyuruhku duduk makan. Memperlakukan aku sebagai manusia. Makanan senak ini. Benarkah Dewi melindungimu? Menyelamatkan dunia? Ada. Dewi itu peduli pada dunia. Aku tunjukkan sesuatu bagus. Ini namanya senapan lontak. Dalam 100 meter, tembus baju besai. Buat musuh ketakutan. Dewi beri kami senjata sakti ini. Pasti bantu kita menang perang. Satukan dunia. Hanya dengan ini. Sudah bisa menang perang. Ah, tentu saja. Dengan ini, lambat laun pasti satukan dunia. Kita hanya perlu memperkuat pasukan dan bersiap dengan matang. Saat pakai ini, harus sangat berhati-hati. Pertama, kita buka ini, lalu angkat lengan langsung. Bidik lurus. Ganti dengan kelompok berikutnya. Cepat, lakukan seperti yang aku ajarkan. Tembak. Ini bagus sekali. Dengan benda ini, raja kalian yang bodoh itu. Bisa kita buat ketakutan setengah mati. Pongeron. Pongeron. Kalau bukan karena pangeran membuka lahan pertanian, meningkatkan hasil panen, rakyat Hukiang seperti kami, takkan bisa menikmati makanan enak seperti ini. Pegai mimpi. Di masa depan, suku Hukiang akan mengabdi pada pangeran turun-temurun, siap melayani, bahkan berani menghadapi bahaya. Jangan berterima kasih padaku. Ini bukan Yazaku. Semua berkat Dewi. Pongeron. Dewi hanya membantu pangeran, artinya pangeran layak. Pangeran tenang saja, mulai sekarang, suku Hukiang pasti bantu pangeran merebut tahta penguasa dunia. Kambalikan Kedamayan, un Tukrakia. Wujudkan dunia yang pangeran impikan. Silakan. Gandum bergelombang tertiup angin. Teriakan pedagang bersahut-sahutan. Rakyat tersenyum bahagia. Anak-anak bisa belajar di sekolah. Lansia menikmati masa tua. Dongporo bisa dinikmati semua orang. Ini adalah dunia yang kuinginkan. Anak-anak Hukiang tersenyum puas. Tapi rakyat daging kami masih sengsara. Chisu. Aku juga ingin bersama pangeran, mengabdi pada Dewi, bersama Sisha di sini, ikut seumur hidup. Baik. Hamba melapor,
Yang Mulia, ada kabar dari garis depan. Pangeran Rui sudah tewas, dan Hu Qiang mau tunduk pada Daking. Chisu mati? Dia akhirnya dapat giliran. Baguslah mati. Hu Qiang mau tunduk pada Kaisar? Benar, Yang Mulia. Tapi Hu Qiang bilang harus bertemu Yang Mulia, baru mau menyerah. Pergi. Cuma bertemu sekali. Kan? Suku Huchang ini. 3 generasi kaisar gagal menaklukkannya. Jika aku bukankah aku akan terkenal sepanjang masa? Tak ada yang berani bilang aku lebih buruk. Ini prestasi besar. Yang Mulia. Suku Hu Qiang, para leluhur, tak pernah menaklukkannya. Qui n'a pas ses 40? Mudah sekali menyerah. En bas d'Angar. Pangeran Rui belum mati, dilindungi Dewi. Dia mungkin masih hidup. Ini jebakan. Jebakan? Kau bilang aku tak bisa lihat jebakan? Hamba tak bermaksud begitu. Hamba setia melayani Yang Mulia. Hanya khawatir pada Yang Mulia. Aku perlu kau khawatir? Lihat diri, kau cuma orang tak berguna. Berani ingatkan aku. Aku kaisar tertinggi. Hu Qiang menyerah karena takut pada kekuatanku. Chisu mustahil masih hidup. Masakan kau, si banci, bisa paham ini? Kerasakan. Sudah pikun. Apa menura Tuan, SI pembunuh ITU benar akan tunduk pada kita, bantu kita dari dalam? Pembunuh juga manusia. Berperazan. Juga pejabat Daking. Cinta tanah air. Tentu saja. Ini berkat kekuatan pangeran. Dan yang pangeran lakukan untuk rakyat. Juga mukjizat. Hingga pembunuh tunduk pada pangeran. Aku juga manusia biasa. Situasi ini bisa terjadi. Semua berkat Dewi. Menurutku, pangeran di mata Dewi itu spesial. Takeda yang bisa menandingi pangeran di hati Dewi. Berani-beraninya aku memikirkannya. Pangeran, kenapa duduk di sini? Anda tidak tidur semalaman, hanya menunggu balasan Dewi. Kalau begitu, sudah dibalas? Kalau dihitung, Dewi sudah beberapa hari tidak bicara, hanya memberi barang. Apa dia marah? Apa Anda membuat Dewi tidak senang? Apakah kamu membuat Dewi marah? Tidak senang. Konyol. APA, apa yang konyol? Anda tidak mungkin menyinggung Dewi, kan? Apa yang Anda lakukan? Kenapa mengganggu Dewi? Sifatmu yang buruk, seperti berani sekali menyinggung dewa juga? Bukan. Apa Anda salah bicara tak sengaja? Atau melakukan sesuatu yang tak pantas? Memang tak pantas. Seberapa tak pantas? Aku akan bantu carry jalan. Anda tidak mau menanggungnya sendiri, kan? Tidak bisa. Kamu harus memberitahuku. Kami 3.000 saudara membantumu menanggungnya. Masa kau mau bilang semua orang? Tahu. Aku mengerti. Anda tidak mau bicara. Ingin pergi minta maaf sendiri, kan? Akan kutemani ke alam dewa. Kaimana? Karena Dewi. Pulang pergi alam dewa manusia. Aku percaya kita juga bisa.
sudah menyinggung. APA yang kau lakukan? Yang mulia, Dewi sudah marah. Anda rela merendah untuk minta maaf pribadi. Apa sesulit itu? Muka mana yang kupunya untuk bertemu dia? Atau, manually cert maaf punbol. Setidaknya tunjukkan sikapmu. Tidak mau. Yang mulia. Bukan. Akan kubantu menulisnya. Jingjing. Apa kamu harus lapor sekolah hari ini? Sini. Kakak bantu bawa quand ke sekolah. Bagasi seberat ini, bagaimana bisa kamu bawa? Nona muda? Tidak perlu. Barangnya tidak banyak dan tidak berat. Aku bisa pergi sendiri. Jingjing. Kakak X, sudah kudengar jelas. Sepupumu punya pengaruh besar di Wen Kuan. Dan kudengar juga, belati yang dijualnya pada Wen Kuan adalah barang Pangeran Rong dari dinasti Qing dan bagian dari seri yang sama. Ada juga pedang dan zirah. Catatan sejarah menyebutkan adalah bagian dari makam Pangeran Rui dikubur bersama. Jika ada belati, ada pedang, nilai total minimal 30 juta. Bukannya aku bilang, sepupumu punya barang bagus, kenapa tidak memikirkan keluarga sendiri? Baik. Aku tahu. Cari 2 orang. Sewa 1 mobil van. Jingjing. Dari punggungmu saja, aku tahu itu kamu. Benar, tidak salah tebak. Ada apa denganmu? Wajahmu pucat sekali. Mazi Meneliti. Catatan pinjaman bukumu di perpustakaan. Semua tentang dia. Bulletin Guru, untang ibu ada di sini. Saya mau tanya satu hal. Chisu. Dia akhirnya mati tragis. Tapi untuk Kisuak, menyediakan berbagai cetak biru senjata canggih. Membantu meningkatkan produktivitas mereka, dan meningkatkan hasil panen. Jadi, bisakah dia menghindari takdir sejarah, dan tetap hidup? Jingjing. Ingat ini baik-baik, jangan terlalu tenggelam. Sejarah takkan pernah berubah. Jingjing, aku ada urusan. Aku permisi dulu. Sampai jumpa di sekolah. Mungkinkah semua yang kulakukan sia-sia? Mungkin aku dan Kisu seharusnya tidak berinteraksi. Bagaimana mungkin bisa mengubah sejarah? Tapi aku sudah berjanji. Liontin Giok ini akan kujaga untuk saat kalian menang, aku akan kembalikan pada Chisu. Aku tahu ini berat bagimu sekarang. Di depan ada Hook yang memblokir, dan di belakang Kaisar curiga pada. Tapi kamu tidak sendirian. Kamu masih punya aku. Karena sudah berjanji. Aku akan bertahan sampai akhir. Pangeran. Pangeran. Kaisar keparat itu benar-benar percaya, Hu Qiang akan menyerah. Mereka sudah bergerak ke selatan. Diperkirakan tak lama lagi, ia akan tiba. Kita bisa mulai Pangeran. Lihat, sudah begini saatnya. Cepatlah urus Sang Dewi, mohon maaf. Semoga aksi kita kali ini diberkati, berjalan lancar. Hal semacam ini, tak perlu merepotkan Sang Dewi. Aduh, Pangeran, Anda memegang buku terbalik. Tolong tulis surat untuk Sang Dewi. Pikirkanlah. Baiklah, saya akan menulisnya untuk Anda. Anda lihat saja. Biar aku sendiri.
Seberapa sulit sih menulis surat? Kan bisa ditulis lebih awal saja? Pangeran. Pangeran. Anda tidak sepanjang malam diam di posisi ini menunggu balasan sang dewi? Saya baru bangun. Saya pikir, Anda sedang menunggu apa? Balasan dari kekasih hati? Diam. Jangan bicara sembarangan. Pangeran dan Kaisar telah tiba. Rencana kita bisa dimulai. Yang mulia, ada yang agak tidak biasa. Sebaiknya kita lebih berhati-hati. Apa yang perlu kuwaspadai? Hukiang tak ada artinya. Mereka membuat pilihan terbijak. Just true cow. En bas Pentamati. Kali ini kau lakukan dengan baik. Bantu aku bunuja. Mari makan. Anugerah. Pangeran selalu makan semeja dengan kita. Bahkan tidur di ladang bersama. Tak pernah bilang itu anugerah. Lalu orang suku Hukiang? Bilang sedang siapkan hidangan. Segera tiba. Mereka hanyalah bangsa Namaden Bayadab. Tak mungkin punya hidangan seenak ini. Saya memontak punya Gurato Idangan. Untuk menjamu yang mulia, Bagaimana kalau kita? makan seadanya saja. Aku tak akan makan makanan barbar. Makanan orang barbar. Ani. Ini. Ini apa? Ini apa? Seperti makanan para dewa. Dayam. Yang mulia, apakah Anda belum pernah lihat hidangan ini? Ini adalah masakan rumahan kami. Siapa bilang aku belum pernah lihat? Pengawal Kaisar. Prajurit Hukiang. Hati-hati bicara. Aku datang kali ini membawa 30.000 prajurit elit. Pasukan Huchang Kalian. Hanya bisa menghadapi Kisu yang sudah di ujung tanduk. Ingin melawan king besar kami. Coba pertimbangkan lagi. Benarkah? Panggil seseorang. Apa yang kau mau lakukan? Benarkah ingin perang dengan king besar kami? Jangan lupa. Hari ini kalian Memohan padaku. untuk datang bernegosiasi. Kaisar. Kau pikir aku datang untuk menyerah dan tunduk? Memangnya kenapa? Situasi sudah berbeda. Kalian sudah lama terluka parah oleh serangan Kisu. Pasukan elit Great Qing kami. Hanya perlu satu serangan penuh. Pasti bisa menaklukkan kalian. Jika ditambah Pasukan Penggawal Pangeran Rui. Kuisu. Pasukan pengawal Kisu sudah mati. Mereka takkan dengar siapapun. Tidak perlu ditakuti. Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Siapa ini?
Hanya Kaisar tahu aku tak mati. Kau berani mengkhianati Kaisar? Beraninya kau? Aku mengkhianatimu. Tapi tak mengkhianati Daki. Legit pula, Pangeran Rong diberkati Dewi, yang terpilih. Dwi Sampa Makam APA? Kalian semua semut. Rakyat Jelata. Aku akan membunuhmu. Chisu. Apa maumu? Mau membunuh Kaisar? Minta maaf. Apa? Aku menyuruhmu minta maaf pada Dewi. Kau mau membunuh Kaisar? Kedatanganku kali ini. Membawa 30,000 pasukan. Jika kau membunuhku, pikirkan lagi apakah bisa. Kelliur hit up. Lihat keluar baik-baik. Siapa yang mereka ikuti? Panji siapa yang berkibar? "30.000 prajurit, karena sudah masuk wilayah Kisu, bagaimana bisa kau selamat?" Tidak mungkin. Bagaimana kau punya begitu banyak? Benarkah ada dewa? Yang mulia, bidadari turun ke bumi, Melin d'un Jimu. desas-desus tentang pangeran. Anda tak pernah dengar? Mustahil. Dunia ini tak punya dewa. Yang mulia, bagaimana tahta Anda didapat? Hamba tak perlu jelaskan dulu betapa Kaisar dulu sayang pangeran Andela Yang mengubah surat wasiat dan berniat mencelakainya. Bahkan dewa tak tahan lagi, sehingga dewa membantu pangeran membalikkan keadaan. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Dunia ini tak punya dewa. Kalian anggap aku anak kecil. Kalau begitu, harus dijelaskan. Kalau tidak, kau pikir pangeran ditahan berbulan-bulan. Bagaimana ia lolos? Bagaimana ia sakit parah? Dan Selamat Sakura J. Dan bagaimana ia mendapat banyak senjata? Semua itu, tanpa kecuali berkat bantuan Sang Dewi. Chisu. Kenapa dewa pun selalu memihakmu? Dan kenapa? Sejak kecil, ayah Kaisar lebih menyayangi. Tak pernah sekali pun ia memandangku. Aku berlutut di depan balairung, hanya meminta bertemu ayah Kaisar. Tapi ayah Kaisar di dalam mengajarimu menulis. Dan Ibunda Ratu menunggu di istana hingga rambutnya memutih saat sakitnya semakin parah. Malam membawamu. Dan Ibunda Ratumu Mencari kesenangan di luar istana. Kita berdua adalah anak ayah Kaisar. Kau dan aku sama-sama bangsawan. Ayah Kaisar menyayangimu. Kenapa dewa pun selalu memihakmu? Kenapa? Kenapa? Kau abaikan keselamatan rakyat. Pepa anggan tak henti berta huntahun. Membiarkan pejabat korup. Kerja paksa yang memberatkan. Yang tak pantas kau tanyakan adalah kenapa. Kau bunuh diri, atau ku bunuh kau. Pilih sendiri. Aku tidak mungkin bunuh diri demi memenuhimu. Bunuh saja aku. Membunuh saudara sendiri. Apakah kau pantas di hadapan leluhur? Karena Sang Dewi sangat peduli pada dunia, penuh welas asih. Dapatkah pedang berlumur darah saudara? Jangan kotori tangan pangeran. Urusan ini, biarlah aku YG urus. Kenapa? Aku juga tak mau. Paduka. Sejak kecil saya melayani Anda. Dulu benar-benar menganggap Paduka seperti anak sendiri. Tapi Paduka terhadap seperti binatang. Sering memukul dan memarahi. Seiya tak pernah manjelu. Nama. Satu-satunya adik saya mati tragis di tangan Paduka. Dalam perang YG dipicu sesuka hati. Saya ingin pulang melihat adik saya terakhir kali. Paduka tak mengizinkannya. Di mata Paduka. Saya hanyalah À la Kaki Uzan IG Dibuan.
Seiya Takmo, Melia Rakia Sepertia Dixeya. Menderita lagi karena perang. Pangeran. Tolong beri kaisar jenazah utuh. Pankiana. Pasti Akan. menghabisi diri. Kami rakyat berkumpul di sini hari ini menyambut penguasa bijak naik tahta. Menyambut penguasa bijak naik tahta. Semoga kaisar jaya selamanya, jaya selamanya. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya takkan mengesahkan harapan Anda sekalian. Tak mengecewakan Sang Dewi. Mengemban tugas dunia. Pangeran, ada masalah. Terjadi sesuatu. Pembakar dupa. Cepat keluar lihat. Ada apa sebenarnya? Bukankah sudah kubilang, tanpa izinku, tak ada YG boleh dekat. Pembakar dupa ini? Paduka, jangan murka. Sepertinya ini dihantam benda berat. Aku pangeran. Tidak. Paduka. Takadai Gemazu. Benar-benar, ini berubah sendiri. Hentikin. Hentikin. Ini. Apa yang harus kita lakukan? Benda YG baik ini. Kenapa bisa rusak? Saya sudah selidiki tadi. Memang tak ada YG datang. Aduh. Apa YG harus kita lakukan? Paduka. Mungkinkah ini? Anda tidak minta maaf pada Dewi, membuat Dewi marah. Membanting tempat dupa ini. Tidak mau berurusan lagi dengan Anda kan? Dia. Wajar jika dia marah padaku. Aduh, Yang Mulia. Anda benar-benar keras kepala. Tidak bilang apa yang terjadi. Minta maaf saja lama sekali. Aduh. Anda Kari APA? Yang Mulia. Jangan pikir aku tak tahu. Surat permintaan maaf Anda hanya tertulis 3 kata. Maaf. Ini sikap minta maaf? Sekarang sudah begini. Jangan lagi ragu-ragu. Apa yang ingin Anda lakukan? Yang Mulia, hamba hanya bisa sekali ini memberontak. Ini tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang aneh. Jika Onda tidak berkata jujur lagi. Aku akan menghancurkannya. Jangan pikir aku mengancam. Aku bilang. Benda apa ini? Aku tahu itu. Tempat dupa ini Apa yang tertulis di sini? Dewi. Dewi di atas. En bas Berdoza mais mon maf. Hamba sangat sadar diri. Telah mengotori kesucian Dewi. Dulu Dewi turun menyelamatkanku. Hamba seharusnya berterima kasih. Namun, saat sakit dan linglung, justru bertindak lancang. Dosa ini sungguh tak pantas. Berteltele Sekali. Kukira ini apa? Cara mendapatkan harta. Tak seharusnya bersikap dekat. Hamba menodai Dewi. Lalu hamba tak malu. Bermain Pianda. Punya niat tak seharusnya. Punya niat tak seharusnya. Apakah dia menyatakan cinta padaku? Ada apa ini? Kalian berdua pacaran? Jika bukan Dewi membantuku, memberi rakyat daging makanan, kita sudah lama mati kelaparan. Lalu jika bukan Dewi, memberi kami setak biru, mengajari cara bertani, dan yang bisa kulakukan, hanyalah memberi Dewi sedikit benda duniawi. Dewi sering berkata, benda ini membantu, mendapat banyak uang. Benda duniawi, mendapat banyak uang. Yang Anda jual ke Wen Kuan, belati jutaan itu, adalah tempat dupa ini diberikan padamu, kan? Dia dapat banyak uang darinya, benar kan? Dia juga punya pedang pasangannya, dan baju zirah, kan? Wanita tua itu memberi barang bagus. Semua padamu. Akulah cucu aslinya. Seharusnya dia mati lebih cepat di rumah sakit, malah menghabiskan biaya rumah sakit.
Diam. Kau paling tidak berhak mengatakan itu padanya. Dasar bajingan. Jangan bicara lagi denganku. Ini kertas dan pena. Nama barang antik itu. Tuliscan. Ambil kertas itu. Jangan paksa aku melukaimu. Aduh. Kurang ajar. Yang Mulia, Anda baik-baik saja? Selesai sudah, semuanya hancur. Sudah berjam-jam berlalu, tak ada kabar sama sekali. Menurutku, Dewi ini takkan kembali lagi. Jangan berisik. Biar aku pikirkan. Tidak. Ini jelas tidak benar. Dewi ini dulu sangat perhatian pada Anda, tiba-tiba menghilang. Ini pasti dia tak mau lagi memaafkan Anda. Jika kehilangan perlindungan Dewi bukan masalah besar. Jika dia menjatuhkan hukuman. Sima, apa yang kau lakukan? Yang Mulia, Dewi menghukum kita. Bengkena Darang. Hamba mengabdi bertahun-tahun. Mohon ampunan Dewi. Akan kupersembahkan diri untuk menenangkan amarah Dewi. Yang Mulia tak seharusnya menghentikan. Sima, tenanglah. Biar aku pikirkan. Tidak. Giok ini akan kujaga untukmu. Saat kalian menang, akan kukembalikan. Chisu, aku tahu kau sedang susah. Di haring negara Huchong, dikejar kecurigaan kaisar. Tapi di belakang bukan kosong melempang. Kau masih punya aku. Bahaya. Kau kira bisa lari? Lepaskan aku. Apa kau tahu? Perbuatanmu melanggar hukum. Melanggar hukum? Sekarang aku tak takut hukum. Toko antikku sudah bangkrut. Meminjam rentenir. Bahkan rumah nenek tua sudah kugadaikan. Pembakar dupa adalah harapan terakhir. Jika kau buat aku tak dapat uang, aku bisa lakukan apa saja. Pria itu telah menuliskan banyak surat maaf untukmu. Kau sangat penting baginya. Dia sangat peduli padamu. Lalu apa yang kau mau? Pasti akan dia berikan. Tulis untukku. Semua barang antik berhargaitu. Tulis semuanya. Suruh dia kirim. Kalau tidak, Jangan salakan aku. Tak peduli hubungan keluarga. Menjualmu untuk lunas hutang. Lebih baik dari awal begitu. Ngapain susah-susah? Kenapa harta karun belum muncul? Harta karun muncul. Harta karun keluar. Jadi kaya. Jadi kaya. Kamu punya barang seperti ini. Cuma jual sedikit saja? Perempuan memang berpikiran pendek. Kalau aku memilikinya, sudah jadi miliarder sejak lama. Nanti. Akuanya perlu mangeant d'alican. Perangkat dupa itu, Semua kekayaan akan jadi milikku. Kamu dapat harta dengan cara tak benar. Keserakahanmu merajalela, tak akan berakhir baik. Berakhir baik? Kamu yang tak akan berakhir baik. Nanti akan kukurung kamu di pabrik tua ini. Takkan ada yang menemukan.
Kamu hanya bisa terus menulis surat untuk memberiku harta karun. Untuk mendapat kesempatan hidup. Tidak. Jangan mendekat, Jangan. Yangan takut. Aku datang. Chisu. Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu tahu? Kukira tak akan bertemu lagi. Setiap kali kau menulis surat dengan kertas ini, aku langsung tahu. Kertas yang berbeda dan tulisan yang acak-acakan. Pasti kau dalam bahaya. Chisu. Jingjing. Jingjing. Kau sudah bangun? Bukan, Chisu mana? Apa dia yang mengantarku pulang? Jingjing. Bu guru sudah tahu semuanya, sudah aman sekarang. Tak ada yang akan menyakitimu lagi. Bu, aku benar-benar baik-baik. Aku cuma mau tanya Kisu mana? Jingjing. Kisu itu hanya Satu baris dalam buku sejarah. seorang bangsawan kerajaan yang wafat muda ribuan tahun lalu. Dia tidak nyata. Di mana perangkat dupa? Ikut hancur. Bersama gudang. Jingjing. Bu. Apa yang kualami cuma mimpi? Tapi kenapa terasa sangat nyata? Jingjing. Aku tak tega melihatmu begini. Aku temukan catatan sejarah, tidak resmi dinasti Qing. Ada beberapa catatan tentang Kisu. Jika mengenalnya, bisa membantumu move on. Silakan baca. Pangeran Rui Chisu. Memulihkan tatanan dunia, kembali naik tahta. Memerintah selama 30 tahun, wafat di usia 56, tak pernah menikah seumur hidup. 56 tahun. Berbeda dengan sejarah resmi. Gading tak bertulis ini adalah barang kesayangan Kisu. Dia mempersembahkannya kepada dewa, berharap mendapat perlindungan. Hingga selamat dari bahaya di Blackwater Ridge. Bahkan bisa melawan balik. Merebut kembali Hu Qiang. Hingga merebut tahta kekaisaran.
Dewi Suci di atas. Aku Pangeran Rui dari Daking. Kizu. Hello, Chisu. Aku Lu Jingjing. Panggil aku Jingjing. Chisu. Kenapa kau di sini? Jangan takut. Aku datang. Kau pernah bilang, bantu aku menyimpannya, tunggu aku pulang dengan kemenangan.